Halo sobat, ya di video kali ini sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dava Daviar Saputra. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai teori dasar getaran dan gelombang. Oke, langsung saja kita bahas. Apa itu getaran? Nah, getaran merupakan gerak bolak-balik yang terjadi secara periodik melalui titik keseimbangan. Nah, getaran ini terjadi karena suatu gaya mengenai sistem benda elastis. Contoh benda elastis yaitu seperti pegas, tali, dan sebagainya. Nah, mungkin ada sahabat yang ingin bertanya tentang kata-kata apa itu titik kesetimbangan. Ya, titik kesetimbangan bisa dilihat dari gambar berikut. Nah, ini adalah ilustrasi dari sebuah bandul di mana titik kesetimbangan merupakan di mana titik tersebut jumlah resultan gayanya 0. Nah, ketika bisa Anda bayangkan menggerakkan sebuah bandul, nah, seperti pada gambar ya, jadi di tengah-tengah itu merupakan titik kesetimbangan benda tersebut. Nah, getaran pula memiliki komponen. Komponen-komponennya meliputi periode yang dilambangkan dengan T besar, frekuensi dilambangkan dengan F, dan amplitudo A dilambangkan dengan A kapital. Nah, ilustrasinya yaitu bandul tadi. Nah, periode merupakan selang waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran dan biasanya dinyatakan dengan second atau S kecil. Yang kedua yaitu frekuensi F, yaitu banyaknya getaran per detik. Nah, amplitudo A yaitu simpangan terbesar dari getaran. Bisa dilihat di gambar di samping. Nah, pergerakan dari A, B, C, C, B, A dihitung satu getaran. Dan amplitudonya berada di mana? Amplitudo yaitu jarak antara bandul A dan bandul C. Nah, itu amplitudonya. Biasanya dinyatakan dengan satuan meter. Frekuensi dinyatakan dengan satuan hertz. Dan periode dinyatakan dengan satuan second. Nah, untuk contoh getaran pada kehidupan kita sehari-hari yaitu bisa dilihat di gambar, yaitu pegas dan ayunan. Pegas di mana kita letakkan beban di bawah, sehingga pegasnya bisa merenggang, bisa merapat, jadi kayak terlihat mantul-mantul gitu ya. Sedangkan ayunan, bisa Anda lihat sendiri, ayunan bisa bergerak mengayun. Nah, itulah contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu apa itu gelombang? Gelombang merupakan getaran yang merambat. Nah, tadi getaran itu bersifat statis. Nah, gelombang ini adalah getaran yang merambat. Ketika getaran merambat, pasti merambatkan energi dan momentum. Tetapi medium yang dirambati yaitu tetap diam. Akan saya jelaskan selanjutnya, yaitu komponen gelombang. Terdapat panjang gelombang atau yang disebut lambda, frekuensi F, dan amplitudo A. A besar. Nah, tidak jauh berbeda dengan getaran tadi ya. Nah, berikut ilustrasinya. Nah, ada sebuah bukit dan sebuah lembah, bisa saya sebutkan. Nah, satu bukit, satu lembah itu menandakan satu gelombang. Jadi, dari A, B, C, D ke E itu dihitung satu gelombang. Nah, amplitudonya mana? Nah, amplitudo yaitu jarak antara dasar garis putih itu sampai paling ujung gelombang hijau itu. Nah, bisa dilihat di gambar ya. Nah, dan panjang lintasannya yaitu garis putih A kecil sampai E. Nah, itu yang dinamakan lambda atau panjang gelombang yang biasanya dinyatakan dengan satuan meter.
Nah, gelombang dibagi menjadi 3 berdasarkan arah getar dan arah rambat, medium, dan amplitudo. Nah, arah getar dan arah rambat pun dibagi menjadi 2, yaitu transversal dan longitudinal. Berdasarkan medium juga dibagi 2, yaitu mekanik dan elektromagnetik. Berdasarkan amplitudo, yaitu gelombang berjalan dan stasioner. Arah getar dan arah rambat. Transversal yaitu arah getar tegak lurus dengan arah rambat, yaitu tegak lurus itu seperti L ya, jadi yang bawah itu arah getar, yang atas itu arah rambat. Nah, misalnya apa? Gelombang tali, ombak air laut, dan gelombang cahaya. Sedangkan gelombang longitudinal yaitu arah getar sejajar, arah rambat. Misal gelombang bunyi dan gelombang pegas. Nah, yang kemudian gelombang berdasarkan medium dibagi menjadi mekanik dan elektromagnetik, di mana gelombang mekanik membutuhkan medium untuk merambat, misal gelombang tali, gelombang air, gelombang bunyi. Elektromagnetik tidak membutuhkan medium untuk merambat, misal gelombang cahaya, gelombang radio, dan gelombang inframerah. Contohnya yaitu sinyal remote. Nah, gelombang cahaya sendiri meskipun tidak ada udara, tidak ada apa, tapi bisa menembus sampai cahaya itu tadi bisa tampak oleh mata. Nah, yang ketiga itu yang terakhir, gelombang berdasarkan amplitudo dibedakan menjadi gelombang berjalan, yaitu merambat dengan frekuensi dan amplitudo yang tetap, misalnya gelombang tegangan AC pada PLN. Sedangkan gelombang stasioner yaitu hasil perpaduan gelombang berjalan yang berlawanan arah, misal gelombang pada dawai yang tipe T. Yang selanjutnya yaitu frekuensi range. Bisa dilihat di gambar, yaitu yang pertama audio signal di kisaran 100 sampai 10.000 Hz. Yang kedua ada radio spektrum berkisar 10.000 sampai 10 GHz. Yang ketiga ada eksperimental berkisar 10 GHz sampai 1 THz dan infrared 1 THz lebih. Nah, jadi radio spektrum ini juga dibagi menjadi AM radio, FM radio, UHF, VHF, dan gelombang microwave. Nah, microwave ini juga sama seperti gelombang WiFi. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai teori getaran dan gelombang. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada salah kata atau penjelasan saya mungkin menambah ada bingungnya, saya mohon maaf. Silahkan jika bermanfaat, silahkan sebarkan video ini ke teman-teman Anda. Silahkan like dan subscribe channel ini. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.